Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan keanekaragaman genetik dengan beranggotakan Alisa Faidatul Umam, NIM 002, Sally Dwi Savitri, NIM 005, Nanda Puji Rizkiah, NIM 017, dan Muhammad Anwar Fadoli, NIM 028. Sebagai negara mega biodiversity, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman jenis, maupun keanekaragaman sumber daya genetikanya. Indonesia memiliki sedikitnya 40 tipe ekosistem darat alami dan sekitar 3.000 jenis tumbuhan, berbunga, serta sumber daya genetik yang tak terhingga banyaknya. Sebagai bagian dari kawasan Indomalaya, Indonesia juga merupakan salah satu dari 8 pusat keanekaragaman genetik tanaman di dunia, khususnya untuk buah-buahan tropis. Seperti pada gambar di samping ada durian, mangga, bahkan rambutan. Gen merupakan tingkat keanekaragaman hayati yang pertama. Gen adalah faktor pembawa sifat keturunan yang ada pada kromosom. Setiap susunan gen akan memberikan penampakan atau fenotip, baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Pada susunan gen akan mengakibatkan adanya perbedaan penampakan, baik satu sifat atau keseluruhan sifat. Perbedaan pada setiap organisme inilah yang menjadi dasar dalam keanekaragaman gen atau struktur gen. Keanekaragaman genetik atau genetic diversity adalah suatu tingkatan biodiversitas yang merujuk pada jumlah total variasi genetik dalam keseluruhan spesies yang mendiami sebagian atau seluruh permukaan bumi yang dapat didiami. Tingkat keanekaragaman gen dapat dilihat pada adanya variasi satu spesies. Contohnya adalah pada mangga. Ada mangga gadung, mangga gedung gincu, mangga golek, mangga apel, mangga kelapa, mangga madu, dan masih banyak lagi. Contoh lain ada pada pisang, misalnya pisang kepok, pisang uli, pisang raja, dan lainnya. Penerapan teknologi marka molekuler utamanya untuk memonitor variasi susunan DNA di dalam spesies tanaman. Marka molekuler yang umum digunakan di Indonesia antara lain Random Amplified Polymorphic DNA atau RAPD, Simple Sequence Rapid atau SSR, Restriction Fragment Length Polymorphism atau RFLP, Amplified Length Polymorphism atau AFLP, dan mikrosatelit. Teknik RAPD digunakan untuk mengidentifikasi genotip tumbuhan karena memiliki kelebihan dalam pelaksanaan dan analisisnya. Dibandingkan dengan penanda DNA yang lain, teknik RAPD lebih mudah dilakukan, lebih murah, cepat memberikan hasil, menghasilkan polimorfisme pita DNA dalam jumlah banyak, tidak memerlukan pengetahuan tentang latar belakang genom yang dianalisis, dan mudah memperoleh primer acak yang diperlukan untuk menganalisis genom semua jenis organisme. Kekurangan RAPD yang pertama adalah RAPD tidak dapat membedakan individu homozigot dan heterozigot karena bersifat sebagai penanda dominan. Selain itu, RAPD juga memiliki tingkat pengulangan yang rendah, tetapi dapat dijaga dengan konsistensi kondisi PCR. Penanda RAPD telah digunakan secara luas, misalnya untuk mengkarakterisasi koleksi plasma nutfah, mengevaluasi hubungan genetik antara individu di dalam dan antar spesies, dan mengidentifikasi penanda cekaman kekeringan.
Evaluasi keragaman genetik 9 varietas rambutan dengan marka RAPD. Metode penelitian. Sampel rambutan diambil dari koleksi kebun plasma Nutfah LIPI. Ada 9 varietas yang berasal dari 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Sampel yang diambil adalah bagian daun pucuk rambutan. Kemudian tahapan pada metode penelitian varietas rambutan. Yang pertama ada isolasi dengan CTAB. Pada tahapan ini, total DNA rambutan diisolasi dari daun segar dengan menggunakan metode CTAB yang telah dimodifikasi. Genomik DNA diisolasi dengan menggunakan 1 gram pucuk segar yang dihaluskan dengan menggunakan nitrogen cair hingga menjadi serbuk. Kemudian pada tahapan yang kedua itu ada amplifikasi dengan marka RAPD. Pada tahapan ini, DNA rambutan diamplifikasi dengan marka RAPD menggunakan mesin PCR. Kemudian yang ketiga, kegiatan running hasil PCR dilakukan dengan mesin elektroforesis cleaver dengan dayat 50 volt selama kurang lebih 2 jam dan menggunakan 2% agarose atau in vitro game yang diwarnai dengan 4% SYBR DNA stain. Selanjutnya, gel agarose divisualisasi pada mesin Syngene. Hasil dan pembahasan. Elektroforegram hasil amplifikasi 6 marka RAPD pada suhu annealing 36 derajat Celcius menunjukkan keragaman. Penggunaan ragam sekuen urutan basa marka RAPD akan menghasilkan elektroforegram yang berbeda karena marka hanya mengamplifikasi satu lokus yang sesuai dengan urutan basa. Oleh karena itu, dalam studi keragaman genetik dengan teknik marka diperlukan jumlah primer yang cukup banyak. Selanjutnya, penggunaan 6 marka RAPD dalam penelitian ini menghasilkan produk pita yang jelas dan polimorfisme yang tinggi. Teknik RAPD sangat efektif dan efisien dalam mendeteksi polimorfisme urutan DNA dalam jumlah lokus yang sangat besar. Pemilihan marka atau primer untuk evaluasi keragaman genetik haruslah memiliki tingkat polimorfisme yang tinggi serta kemunculan DNA yang teramplifikasi jelas pada hasil elektroforesis tersebut. Selain itu, penggunaan primer yang beragam berpeluang mendapatkan produk amplifikasi atau pita dari sejumlah lokus dalam genomnya. Marka RAPD dapat mendeteksi polimorfisme urutan nukleotida dalam DNA tanaman dengan hanya menggunakan satu sekuen primer saja. Selain itu, teknik RAPD sangat efektif dan efisien dalam mendeteksi polimorfisme urutan DNA dalam jumlah lokus yang sangat besar. Pohon filogenetik berdasarkan 6 marka RAPD dengan jelas memisahkan 9 varietas rambutan dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama ialah sinyonya yang secara genetik memiliki hubungan kekerabatan paling jauh dari 8 varietas lainnya. Sinyonya memiliki struktur buah yang tidak mudah mengelupas sehingga daging buah menempel erat dengan bijinya. Sedangkan 8 varietas lainnya, daging buahnya mudah terkelupas. Hal ini menjadi informasi tambahan yang dapat mendukung hasil pohon filogenetik yang menunjukkan kekerabatan varietas sinyonya yang jauh dari varietas rambutan lainnya. Perbedaan mencolok itu diduga berkaitan dengan sifat daging buah yang menempel erat pada biji. Kelompok kedua terdiri dari rapiah, Aceh lebak, unidentified, binjai, parakan, simacan, Aceh pagar, dan lebak bulus. Varietas Aceh lebak dan unidentified dalam kelompok kedua memiliki hubungan kekerabatan yang dekat sebesar 95%. Kesimpulan dari penelitian tersebut yang pertama, keragaman genetik 9 varietas rambutan dengan menggunakan marka RAPD menghasilkan 2 kelompok, varietas Aceh lebak dan varietas yang tidak diketahui jenisnya atau
unidentified memiliki hubungan kekerabatan paling dekat dengan indeks kesamaan sebesar 95%, dan varietas sinyonya merupakan varietas rambutan yang kekerabatannya paling jauh dari 8 varietas lainnya. Perbedaan kelompok ini diduga berkaitan dengan sifat kelekatan daging buah terhadap biji. Yang kedua, marka RAPD efektif digunakan dalam kegiatan evaluasi 9 keragaman varietas rambutan yang diuji. Akan tetapi, perlu dilakukan penambahan jumlah marka RAPD sehingga data yang dihasilkan dapat mewakili keragaman genetik rambutan lebih lengkap. Selain itu, penambahan analisis fenotipik dapat menjadi informasi tambahan yang berguna dalam mempelajari keragaman rambutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.